Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sumberna dari SMP Negeri 135 Jakarta. Dan saya Sarkim dari SMP Negeri 213 Jakarta. Ya, pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara pra-observasi. Kebetulan Bapak Sarkim nanti akan observasi pembelajaran di kelas Hari Senin. hari Senin Hari ya. Senin ya. Ya. Senin jam ke-34, Pak. Jam ke-34 ya. Baik, bahwa sebelum observasi dilaksanakan, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Baik, Pak. Yang pertama, apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti? Ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah kita ingin supaya nanti peserta didik itu paham, ya, tahu, mengerti bagaimana proses terbentuknya urin atau proses kerja ginjal, ya, karena memang kasus di Indonesia itu banyak anak di bawah, ya maksudnya anak kecil lah ya, anak kecil itu yang menderita ginjal. Nah, jadi bagaimana anak-anak itu bisa istilahnya bisa hidup sehat gitu, kira-kira, Pak. Bagus sekali ya Pak ya. Terus pengembangan materi yang Bapak laksanakan, minta tolong Pak, seperti apa? Ya, pengembangannya kita berharap bahwa anak-anak itu bisa menjalankan pola hidup sehat, ya. Seperti tadi saya sampaikan tadi bahwa banyak kasus di Indonesia itu anak-anak yang menderita gagal ginjal karena diakibatkan oleh makanan dan juga minuman istilahnya kemasan gitu kali, Pak, ya. Betul. Kemudian dalam proses pembelajaran nanti, metode atau strategi pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan? Ya, jadi metode pembelajarannya nanti kita akan menggunakan metode PBL, ya, problem based learning, yaitu dengan mengangkat kasus kenapa banyak anak yang menderita gagal ginjal, gitu ya. Jadi dari situ nanti mereka menganalisa kira-kira penyebabnya apa, dan juga tentu saja bagaimana mereka bisa menjaga pola hidup sehat, ya. Nah, kemudian mengenai strateginya, ya nanti kita akan menggunakan media pembelajaran, ya. Media pembelajarannya itu nanti ada infocus, ada laptop, ada HP juga mungkin sebagai menggali informasi, ya. Dan juga mungkin nanti ada berupa LKPD, ya, Pak. Bagus ya Pak. Pemilihan pendekatannya bagus sekali ya, sesuai dengan masalah kehidupan anak sehari-hari ya Pak. Betul, Pak. Kemudian bentuk penilaian evaluasi dalam proses pembelajarannya seperti apa? Ya, untuk penilaiannya nanti kita rencanakan ada 3, Pak. Yang satu penilaian secara tulis, kemudian secara lisan, dan juga mungkin nanti akan penilaian berupa pendataan kira-kira anak ini dia sudah menerapkan pola hidup sehat atau enggak, ya, yaitu dengan minimal minum dia berapa liter sehari, Pak. Gitu. Baik Pak, bagus Pak. Semoga nanti proses pembelajarannya lancar ya Pak. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Nanti saya masuk ke kelas Bapak ya untuk baik, Pak, observasi ditunggu ya. kehadirannya, Pak. Ya. Pada hari apa tadi? Hari Senin ya. jam ke-34 di 9A. Baik Pak. Demikian, terima kasih Pak Syarkin. Iya, Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Asep Sumberna dari SMP Negeri 135 Jakarta. Dan saya Sarkin dari SMP Negeri 213 Jakarta. Ya, kali ini kami akan melakukan wawancara pasca observasi dari proses pembelajarannya Pak Sarkin. Baik Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan setelah Bapak melakukan proses pembelajaran tadi ya Pak. Coba Bapak ceritakan hal-hal yang menurut Bapak
memuaskan dan tidak memuaskan dari proses pembelajaran tadi? Oh ya, baik. Jadi yang memuaskan itu tentu saja kalau dalam proses pembelajaran itu kan terjadi apa ya, timbal balik gitu ya, aktif gitu ya. Nah, itu yang sangat diharapkan gitu ya. Itu yang memuaskan. Kemudian kalau yang nggak memuaskannya ya biasalah Pak, namanya juga sekolah negeri itu kan ada heterogen ya. Jadi Betul. ada yang punya kemampuan di atas dan punya kemampuan di bawah. Paling yang nggak mengenakannya itu ya ada anak-anak yang gagal fokus dan juga Ya. kurang konsentrasi gitu Pak. Baik. Yang berikutnya, bagaimana perkiraan Bapak mengenai kompetensi yang berfokus pada kecakapan hidup? Ya, jadi kompetensi yang diharapkan dalam kecakapan hidup ini adalah bagaimana supaya anak itu bisa menerapkan pola hidup sehat ya, karena setelah mereka tahu bagaimana proses pembentukan urin, kemudian banyak yang menderita gagal ginjal ya karena kurangnya konsumsi air dalam satu hari gitu ya. Ya diharapkan mereka bisa paling tidak minum itu 2 liter sehari 2 itu liter ya. tercukupi gitu Pak. Iya, baik. Menurut Bapak dalam proses pembelajaran tadi, apa yang menjadi kesulitan buat siswa, Pak? Yang menjadi kesulitan itu tadi Pak, apa namanya, ada beberapa anak yang memang ya satu mungkin nggak fokus ya, karena kalau istilahnya fokus insya Allah semua hal juga pasti bisa dipelajari gitu ya. Iya. Jadi yang paling utama adalah fokus. Jadi ada beberapa anak yang gagal fokus dan juga apa namanya, ya pemahaman mereka yang istilahnya yang kurang gitu Pak ya. Iya, karena gagal fokus tadi, jadi pemahaman mereka jadi kurang ya, Pak? Jadi kurang gitu. Kemudian alternatif untuk mengatasi hal tersebut yang Bapak lakukan nanti ke depannya bagaimana? Iya, jadi alternatifnya mungkin nanti karena kita tahu bahwa kalau belajar di kelas itu kan memang lebih banyak ya. Jadi mungkin mereka nggak fokusnya, bisa juga mungkin ada anak yang kalau dalam keramaian atau dalam suasana yang banyak orang mungkin mereka nggak bisa fokus. Jadi mungkin nanti kita berikan penugasan Pak dengan memberikan penayangan video atau mungkin nanti deskripsi dari proses apa namanya, proses bagaimana ginjal bekerja Pak. Jadi ada video dan juga deskripsinya Pak. Bagus Pak, menarik sekali. Iya, mudah-mudahan sih bisa dengan penayangan itu Pak. Ya. Baik, itulah wawancara kami pasca observasi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sarkin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.